Sejauh ini, kolaborasi apa yang dilakukan oleh Badan Mutu dengan asosiasi eksportir, asosiasi udang, tuna, dan asosiasi lainnya untuk bisa mendorong lebih banyak lagi, Bu, eksportir kecil untuk bisa memiliki sertifikasi keamanan pangan seperti HACCP ataupun yang serupa dengan itu? Ya, jadi gini, untuk para eksportir yang sudah besar ya, mereka sudah terbiasa dengan sertifikasi, dia sudah punya HACCP, bahkan grade-nya juga sudah banyak A gitu ya, grade A. Nah, untuk yang para eksportir yang baru mulai atau yang masih kecil, kami terus melakukan pendampingan. Jadi mereka harus register. Kita lakukan pendampingan bagaimana cara meregister ke negara tujuan, karena banyak yang tidak tahu caranya ataupun tahu harus mengisi aplikasi tapi mengisi dalamannya tentu kita fasilitasi para eksportir pemula ataupun yang masih kecil untuk bisa melakukan registrasi ya, karena ada beberapa negara yang harus register, ada juga beberapa negara yang tidak perlu, tapi negara besar biasanya dia harus melalui registrasi. Nah, kemudian sertifikasi seluruhnya kami fasilitasi karena ada di PP 28, jadi itu adalah perizinan kewajiban ya untuk perizinan berusaha, mulai dari tadi hulu sampai hilir untuk sertifikasi akan kita dampingi. Nah, kerjasama dengan para asosiasi, terakhir kami juga kemarin tanda tangan kerjasama dengan AP5I, Asosiasi Pengolah Produk Perikanan, khusus mengenai yang radioaktif ya. Jadi kita khususkan karena ini sangat krusial, karena ini untuk memperbaiki yang kemarin agak macet-macet supaya bisa lancar. Nah, Mbak Safina, sejak kita 31 Oktober sudah bisa ekspor kembali ke Amerika sampai dengan hari ini tanggal 22 Desember itu sudah 1.004 kontainer sudah bisa berhasil kita berangkatkan dengan volume 20.454 ton, nilainya luar biasa 3,6 triliun ya. Ini angkanya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya atau ini nutup angka yang kemarin sempat terhold. Ini sampai sekarang sudah, dan luar biasa ini lebih besar daripada yang bulan yang sama di tahun lalu ya. Jadi ini luar biasa. Bayangkan kalau kita kemarin tidak bisa menyelesaikan masalah sertifikasi bebas radioaktif ini, 3,6 T. Itu akan hilang ya. Jadi ini luar biasa, alhamdulillah sudah bisa kita kerjasama dengan para asosiasi. Bahkan pada saat sertifikasi diberlakukan sudah ada kontainer yang udah terlanjur jalan tanpa sertifikat. Nah, ini juga sudah berhasil kita negosiasikan dengan pihak Amerika yang on water tanpa sertifikat juga sudah boleh hanya dilakukan uji di sana, dan dari 1.064 kontainer sekarang sudah lebih dari 30% sudah bisa rilis masuk ke pasar Amerika, sehingga itu adalah sebenarnya kepercayaan dari pihak Amerika kepada Indonesia, khususnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai sistem jaminan mutu ini ya. Sejauh ini ada nggak, Bu, pelatihan yang memang diberikan kepada eksportir kecil terkait hal-hal spesifikasi seperti ini, Bu? Sering kita lakukan pelatihan ya, baik itu melalui webinar ataupun pelatihan kita undang. Khusus yang udang kemarin kita undang secara offline ya, para pelaku bagaimana caranya scanning, bagaimana nanti sampling, kemudian bagaimana mengantar sampelnya itu ke laboratorium. Itu kita lakukan. Nanti ini mulai Januari kita akan tetapkan SOP yang untuk CCP, artinya Critical Control Point. Sejak penerimaan bahan baku dia harus sudah bisa scan. Nah, itu pun kita latih. Jadi di unit pengolahan itu ada yang namanya QC-nya. Orang-orang yang QC itu kita latih. Kita selalu laksanakan itu. Kalau tidak bisa offline ya kita online gitu. Ya, jadi kita lakukan itu. Oke, dan bagaimana juga Badan Mutu akhirnya menjalin komunikasi dengan otoritas mutu di negara tujuan ekspor untuk bisa menyesuaikan atau memperbarui standar mutu? Iya, Mbak. Yang namanya standar mutu global itu very challenging dan very complicated. Dan dinamis juga nggak sih, Bu? Ya, dinamis itu berubah. Tadi. Dinamis. Kan cepat berubah. Ada isu-isu yang terus berkembang gitu ya. Apalagi dengan kondisi lingkungan yang banyak terdegradasi. Tentu itu sangat mempengaruhi kepada biota, dan itu juga akan menjadikan persyaratan baru gitu ya.
kita ini belum bicara mikroplastik ini ya. Ke depan pasti setelah radioaktif ini mungkin mikroplastik akan menjadi persyaratan tambahan lagi. Tapi walaupun isunya sudah ramai ya Bu isunya ya, sudah ramai, tapi ikannya katanya iya, banyak mengkonsumsi iya, bahkan air hujan pun ada gitu ya. Itu kita udah aware terhadap itu. Oleh sebab itu kita terus lakukan komunikasi intensif dengan otoritas kompeten di negara tujuan ya, kayak di Amerika dengan US FDA, di Arab Saudi dengan SFDA, di China dengan GACC, di Uni Eropa kita dengan DG Sante ya. Kita lakukan komunikasi baik tertulis maupun virtual meeting. Apa ada persyaratan baru dari mereka, kemudian kita pelajari karena pemahamannya harus teknis gitu. Dan itu akan kita sosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha sehingga semua itu sudah harusnya bersiap gitu. Karena memang devisa untuk negara ini kan harus tetap kita jaga, bahkan kita tingkatkan, karena kalau kita bisa meningkatkan, ujungnya meningkatkan pendapatan para pelaku di hulu juga, gitu ya, betul. Di nelayan, di pembudidaya, nanti di para supplier ya, kemudian juga para pengolah. Gitu. Oke, Bu, tadi kan Ibu sempat mention kalau sebenarnya pemerintah sudah aware nih dengan isu mikroplastik. Nah, apakah sudah ada langkah Bu yang diambil lebih cepat terkait hal ini? Ya, tentu yang pertama sosialisasi ya. Pak Menteri sudah memiliki satu kebijakan dari 5 kebijakan Blue Economy, ekonomi biru, yaitu mengenai bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan ya. Itu dari sisi hulunya sendiri harus sudah dilakukan public awareness dan beberapa kegiatan sudah mengarah ke sana. Kemudian komunikasi dengan koordinasi ya dengan lintas sektor, baik itu dengan lingkungan hidup, dengan pemerintah daerah, supaya bagaimana dari hulunya tidak menambah jumlah sampah plastik yang ke laut. Bahkan Pak Menteri selalu sampaikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan kita, kapal perikanan yang berangkat tuh dilihat itu dia bawa, kan dia selalu bawa perbekalan. Jumlah plastiknya berapa, pulang nggak boleh berkurang. Karena dia tidak boleh buang di laut ya. Jadi itu dari sisi hulunya. Kemudian dari sisi kami juga sudah mulai melakukan monitoring perairan-perairan. Kemudian kami akan persiapkan juga alat lab yang bisa mendeteksi biota terhadap mikroplastik.